ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikanmu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasihmu, sungguh engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikanmu kepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasihmu, sungguh engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikanmu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasihmu Tuhan, sungguh engkau menolong hidupku. Kau penolongku, kekuatanku Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, segalanya kekuatanku hanya Engkau Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Kami punya Bapa yang sangat baik, teramat baik, selamanya baik. Kau Yesus Tuhan, selamanya Kau sungguh sangat baik Tuhan, tak berubah kasih-Mu. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah
selamanya kau ku sembah, selamanya kau ku sembah, selamanya kau yang ku sembah, selamanya ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kau layak disembah, kau layak Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di dalam dan menyembah Tuhan bersama di dalam berkat pagi. Hari ini kita boleh menghampiri Tuhan dan bersama-sama untuk mengambil waktu saat teduh dalam berkat pagi. Puji Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang kehidupan Ayub. Dari Ayub 23. Di situ ada beberapa ayat dan saya tidak bacakan semuanya Bapak Ibu Saudara, tapi ada beberapa ayat yang saya akan bacakan dari Ayub 23 dengan perikopnya Ayub ingin membela diri di hadapan Tuhan. Saudara, dikatakan tetapi Ayub sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Jawab Ayub tadi ayat pertama, tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Saudara, Ayub di dalam beberapa ayat di dalam pasal 23 itu, dia sedang berkeluh kesah. Dia mengeluh karena dia merasa bahwa tangan Tuhan itu menekan hidupnya. Sehingga dia katakan, sekiranya aku bisa mendapatkan dia, sekiranya aku bisa datang ke tempat dia, yaitu Tuhan bersemayam. Maka Ayub dia akan memaparkan, dia akan cerita, dia akan curhat, dia akan cerita semua perkaranya. Dikatakan ku penuhi mulutku dengan kata-kata, dia mau ceritakan kepada Tuhan apa yang dia alami, apa yang menjadi keadaan hatinya, apa kondisi hatinya, apa yang dia alami hari-hari saat itu. Entah dalam kelemahannya, keluh kesahnya, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak bisa menjawabnya, sehingga dia katakan, bolehkah aku datang dan menemui dia di tempat di mana dia itu Tuhan bersemayam. Saudara, dalam kehidupan kita, dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan yang segala sesuatu nyaman ataupun segala sesuatu kelihatannya kurang nyaman, pilihan yang paling terbaik
yaitu ketika kita datang menghampiri Tuhan. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, di hadapan tahtanya, dikatakan tempat Dia bersemayam, dan kita datang membawa syukur, membawa terima kasih. Dan ketika saat kita pribadi dengan Tuhan, Alkitab mencatat kita boleh berseru kepada Tuhan, kita boleh cerita semuanya kepada Tuhan. Seperti Ayub, dia katakan, akan kupaparkan semuanya, akan kuceritakan semuanya. Saudara, kadang ketika kita menceritakan sesuatu kepada mungkin orang-orang di dekat kita, atau orang yang kita percaya, atau sahabat, teman, saudara, mungkin dia bisa memberi kekuatan kepada kita, dia bisa menghibur kita, tetapi itu terbatas sekali, saudara. Tapi ketika kita datang menghampiri Tuhan di tahtanya, di mana kita datang boleh menghampiri dan boleh bertemu muka dengan muka dengan Tuhan dalam pujian kita, dalam doa kita. Di sana Anda dan saya bebas untuk cerita semuanya. Anda dan saya bebas untuk memaparkan semua apa yang kita alami, semua yang kita rasakan. Bahkan Ayub berkata bahwa ketika dia merasa takut, dia merasa tangannya Tuhan yang kuat menekan dia. Ketika dia merasa dalam kebingungan, dia katakan bahwa aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dikatakan jawaban-jawaban Tuhan. Artinya Ayub dengan satu kerinduan yang sangat mendesak, dia ingin mendapat jawaban. Bukankah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ada banyak pertanyaan kadang-kadang yang ada dalam hati kita. Kadang kita gak cerita, kadang kita gak share ke orang lain. Kadang timbul dalam hati kita, bahkan sempat kita pikirkan. Tetapi firman Allah berkata bahwa Dia itu mengetahui seluruh hati kita, dan Dia tahu memberikan kekuatan, akan menuntun kita, dan kita akan mengerti setiap rencananya. Dan firman Allah berkata seperti ini, saudara, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Jadi Ayub tahu persis ketika dia datang menghampiri Tuhan, yang pertama dia akan cerita semuanya. Dia akan paparkan semua ketakutan, keluh kesahnya, semua masalah, semua kerinduannya, semua pertanyaannya dia akan paparkan. Tapi satu yang pertama dia tahu, Tuhan akan menjawab dia. Bahkan Tuhan akan memberikan firman kepada dia untuk menuntun dia. Dikatakan, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Jadi ketika kita menghampiri Tuhan, Dia akan menjawab kita, dan Dia akan menyatakan apa yang menjadi rahasianya lewat firman Tuhan. Dia akan tuntun kita, dan Dia akan buat mata hati kita boleh terbuka, dan kita boleh mengerti. Dan firman Allah berkata seperti ini, saudara. Dalam ayat 8 saya loncat, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak di sana, atau aku ke barat, tidak kudapati Ia. Di utara ku cari Dia, Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Dia. Saudara, Ayub di masa-masa dia merasa Tuhan gak ada, Tuhan jauh, Tuhan meninggalkan dia. Saudara, kalau saudara membaca kisah Ayub dengan lengkap, dia adalah orang yang sangat dermawan, orang yang takut Tuhan. Tidak ada orang yang miskin, orang yang susah yang dia tidak pernah tolong, yang di gerbangnya dan dia tidak pernah tolong. Dia adalah orang yang saleh. Alkitab mencatat dia memiliki kehidupan yang mengenal Allahnya. Itu pun tidak cukup, saudara. Tuhan ingin melihat hatinya seberapa dalam dia mempercayai seluruh hidupnya di tangan Tuhan. Dan pada satu waktu dia berkata bahwa aku ke sana Tuhan gak ada, aku ke timur, ke barat Tuhan gak ada. Tapi apa? Akhirnya pernyataan imannya, keyakinannya ketika dia boleh dicelikkan hatinya lewat firman Allah yang dijawab oleh Tuhan atas pertanyaan-pertanyaannya. Di dalam ayatnya yang ke-10 dia katakan, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalan-jalannya dan tidak menyimpang. Saudara, suatu waktu saya ada di Papua, daerah Timika, dan ketika saya ada di sana, saya pergi ke suatu tempat di mana orang-orang itu bisa mendulang emas ya. Dia ada tambang emas di sana, dan kemudian begitu kami pergi dan ditunjukkan tempat-tempatnya, ketika kayak di selokan-selokan ada air-airnya di situ, dan kemudian dia tunjukkan bahwa emas-emas yang ada itu
bercampur bukan emas semua. Ada yang dari pasir, ada batu, ada mungkin besi, ada nikel dan yang lain-lain. Jadi tidak murni emas, tapi kemudian akan diambil dan kemudian akan diayak dan akan dipilih, akan ketahuan mana yang emas berkilau, mana yang bukan, mana yang hanya kayak tanah liat yang sudah menjadi pasir-pasir kecil atau batu-batuan ataupun yang bukan tergolong emas, itu akan kelihatan, saudara. Firman Allah berkata, dia katakan bahwa ketika Tuhan menguji Ayub, ketika Tuhan menguji kita, satu tujuannya, kita akan timbul seperti emas. Kita akan dibuat Tuhan menjadi bercahaya dalam kehidupan kita. Dia akan bersihkan semua nilai-nilai ataupun benda-benda asing yang tidak mengandung emas. Dia akan membersihkan semua hal yang tidak ada kadar emasnya, yang tidak mengandung emas. Dia akan membersihkan semua hal yang tidak akan membawa kemuliaan bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Ayub berkata, aku tahu jika dia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita akan dipilih, kita akan diayak, kita akan disiapkan menjadi pribadi-pribadi yang mendatangkan cahaya kemuliaan Tuhan. Alkitab mencatat orang akan melihat Kristus dalam kehidupan kita, dan itu pelajaran seumur hidup, itu menjadi tanggung jawab perjuangan kita seumur hidup. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Ayub, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah bibirnya dikatakan tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutmu. Saudara, Ayub akhirnya berbalik arah dan dia katakan, aku akan menyimpan firman-Mu dalam hatiku. Sekalipun aku kadang ingin mengeluh, kadang dalam hidup kita punya banyak alasan untuk kita mengeluh, untuk kita bertanya, untuk kita mungkin sepertinya Tuhan gak ada bersama dengan kita. Tapi taruh firman Allah kuat di dalam hati kita, taruh. Ada satu lagu yang berkata, setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Ketika janji Tuhan ada dalam lubuk hati kita, suatu waktu dia akan menjadi kekuatan di saat kita memerlukan kekuatannya, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini dalam ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Jadi Ayub mengakui bahwa dia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalanginya? Apa yang dia kehendaki, dia laksanakan juga. Dan ayat 14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ia tetapkan atasku, dan banyak hal lagi yang serupa itu yang dimaksudkannya. Ternyata saudara, yang kita baca dalam firman Allah ini mungkin tidak semua yang dituang, saudara. Tapi Ayub boleh berkata bahwa ternyata dia akan menyelesaikan apa yang dia tetapkan dalam hidup kita. Firman Allah berkata, dia menetapkan rancangan yang luar biasa buat Anda dan saya. Terlepas hari ini kita gagal, terlepas hari ini kita tidak melihat rencananya, terlepas hari ini Anda dalam keadaan di mana hanya ada keluh kesah, hanya ada pertanyaan-pertanyaan, hanya ada tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita. Tapi satu yang kita tahu, dia sedang menguji kita dan dia ingin kita keluar bersinar seperti emas. Dia ingin menyatakan kemuliaannya. Dan yang kemudian ketika kita menyimpan firman-Nya dalam hati kita, tidak pernah kita lepaskan. Alkitab mencatat, dia Tuhan akan menyelesaikan semua yang dia tetapkan atas hidup kita. Bahkan masih banyak lagi. Ayub berkata yang serupa dengan itu, artinya serupa semua kebaikan Tuhan dia akan siapkan buat Anda dan saya. Mari pagi hari ini masuki hari yang baru dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menyelesaikan semua yang dia tetapkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau kami kadang sering mengeluh, kami kadang sering merasa kecewa, dan banyak pertanyaan lain yang seringkali tidak terjawab mungkin. Tapi hari ini kami tahu bahwa jika Engkau selalu ada buat kami mencari kemanapun, ke timur, ke barat, Engkau ada buat kami, tidak pernah jauh. Dan ketika Engkau mengizinkan ujian dalam hidup kami, karena Engkau ingin membuat kami timbul bercahaya, membawa kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kami tahu Tuhan, bahwa apa yang Engkau rencanakan dalam hidup kami, apa yang Engkau tetapkan atas hidup kami, tidak pernah Engkau tidak genapi. Apa yang Engkau tetapkan atas keluarga kami, atas masa depan kami, anak-anak kami, seluruh keluarga kami, dan seluruh rencana
harapan, dan mimpi-mimpi yang kami bangun setiap hari dalam doa. Semua yang terbaik Engkau siapkan buat kami Tuhan. Hari ini ajar kami untuk mengucap syukur. Ajar kami untuk mendatangi Tuhan setiap pagi, mendatangi Allahku ke tempat Engkau bersemayam. Dan kami akan menemukan jawaban-jawaban lewat firman Allah yang akan membuat kami mengerti. Terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini kami akan masuki dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita, dengan berkat Tuhan, dengan anugerah Allah, dan dengan hati yang terus terpaut kepada kebaikan, anugerah, rahmat, dan terus terpaut kepada kasih sayang Tuhan yang tidak pernah habis, yang selalu memberi kesempatan baru kepada kami, yang selalu memberi harapan buat kami, yang selalu membuka tanganmu untuk menolong kami, bersedia selalu setiap saat memberi kekuatan kepada kami. Dan kami rindu untuk diubahkan, kami rindu untuk mengasihi Engkau, dan kami rindu boleh bercahaya, membawa kemuliaan. Kami melepaskan berkat Allah pada pagi hari ini, dan terpuji namamu selama-lamanya. Diberkati Indonesia, diberkati gereja Tuhan, diberkati sepanjang hari ini anak cucu keluarga kami, pekerjaan semua yang kami lakukan Tuhan sertai. Seluruh kehidupan kami mengalami Engkau. Diberkati kehidupan kami yang seluruh tangan kami kerjakan. Firman Allah berkata Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya sepanjang hari ini ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan yang terbuka. Engkau akan mengutus kami untuk menjadi berkat untuk orang-orang yang diselamatkan hari ini. Dan kami melepaskan berkat untuk gereja Tuhan. Kami melepaskan Tuhan untuk setiap kota-kota, daerah-daerah, setiap bangsa-bangsa, sehingga Injil terus dibagikan dan terjadi pemulihan, terjadi lawatan Allah, kesembuhan sedang mengalir atas bangsa-bangsa. Terpuji namamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang baru, dan kami menerima berkat yang baru dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Terima berkat yang daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita dan memastikan kita bersama-sama di surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk waktu yang telah diberikan. Boleh bersama menyembah Tuhan, memuji, dan kita merenungkan firman Tuhan dalam Berkat Pagi. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, welcome to Berkat Pagi di YouTube channel Jacqueline Selose Official. Suatu kehormatan untuk boleh kita saling mengenal. Dan jika ada Bapak Ibu yang ada beban doa, Anda boleh dengan segala kerendahan hati untuk mungkin menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan saya percaya biar kita boleh saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Kami mendengar banyak kesaksian dari doa-doa yang dikirimkan kepada kami, dan kami berdoa bersama, dan kami tahu kuasa Tuhan yang sudah bekerja. Bukan kuat gagah kami, tapi Yesus yang masih bekerja. Jangan lupa untuk tetap semangat, jangan menyerah. Dan kalau saudara boleh membagikan kepada rekan-rekan yang lain, sehingga Berkat Pagi ini boleh menjadi berkat buat banyak jiwa. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya, juga like and share-nya, supaya kita boleh terus menceritakan kabar baik. Thank you so much, dan never giving up. God bless you. See you again.